Jelang Natal dan Tahun Baru, sejumlah moda transportasi mulai dipadati penumpang. Sebelumnya pemerintah meminta masyarakat untuk menahan diri tidak berpergian, terutama ke luar negeri, untuk mencegah merebaknya kasus COVID-19 varian Omicron. Sejak Rabu pagi, area Terminal 3 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta dipadati penumpang. Data pengelola bandara menyebut tren peningkatan penumpang terus terjadi sejak sepekan terakhir. Rata-rata ada 700 hingga 750 penerbangan per hari, sementara jumlah pergerakan penumpang naik mencapai 15% per hari atau 90.000 penumpang setiap hari. Padahal, pada hari biasa hanya berkisar 75.000 hingga 80.000 penumpang. Guna mengantisipasi adanya penumpukan penumpang, pihak pengelola bandara bekerja sama dengan stakeholder mengaktifkan kembali Terminal 1A yang tengah direnovasi untuk melayani kedatangan penumpang pesawat domestik. Sementara Terminal 2F digunakan penumpang kedatangan internasional. Berdasarkan data yang kami lihat itu ada beberapa diantaranya itu Kuala Namu, kemudian Bali dan juga Surabaya. Puncak itu sekitar H-1 sebelum Natal ya, jadi ada peningkatan dan kami sudah mengantisipasi dalam terjadinya lonjakan penumpang. Tidak jauh berbeda, pada hari Rabu jumlah penumpang pengguna jasa moda transportasi darat melalui terminal tipe A Polres Pelawat, Kota Tangerang, Banten meningkat dibanding hari biasanya. Jumlah penumpang di terminal mencapai lebih dari 500 penumpang per hari, padahal pada libur Natal dan Tahun Baru sebelumnya hanya berkisar 200 hingga 300 penumpang per hari. Kamis siang, antrean kendaraan sudah mulai terlihat di Tol Jakarta Cikampek kilometer 48. Kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan 5-10 km per jam. Jasa Marga memperkirakan arus kendaraan keluar Jakarta akan naik 34,5% dibandingkan kondisi normal, khususnya sehari sebelum hari Natal. Seiring mulai ramainya jumlah penumpang di stasiun hingga terminal di ibu kota, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kembali mengingatkan warga agar saat libur berada di rumah masing-masing. Para aparatur sipil negara di ruang lingkup Pemprov DKI diminta untuk tetap mematuhi aturan dengan tak melakukan perjalanan, baik keluar kota maupun keluar negeri selama momen libur Natal dan Tahun Baru. Agar di masa libur Natal dan Tahun Baru, sebaiknya tidak bepergian, apakah ke luar negeri atau ke daerah lain. Hindari berpergian yang dapat menimbulkan interaksi, kerumunan terkait ASN. Jadi kita mengacu pada kebijakan, keputusan, ketentuan, peraturan yang ada di Kementerian Kesehatan Pariwisata. Sementara mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19 varian baru Omicron pasca libur panjang Natal dan Tahun Baru, Satgas COVID-19 Jawa Timur telah menyiapkan sedikitnya 350 tempat tidur untuk perawatan pasien COVID-19 serta menyiagakan relawan tenaga kesehatan yang siap dipanggil jika terjadi lonjakan kasus. Dengan pengawasan yang baik, sehingga tidak lagi pengalaman Delta kemarin bisa terulang. Ya, ini tidak bisa, hanya kita tok itu tidak bisa. Peran masyarakat nomor satu. Seperti kita tahu yang Delta kemarin kan banyak yang datang dari luar negeri tidak terdeteksi. Ini jangan sampai terjadi hal demikian. Selama masa liburan Natal dan Tahun Baru, Kepolisian Republik Indonesia menggelar Operasi Lilin Jaya 2021 yang akan digelar serempak di seluruh wilayah di Indonesia mulai 23 Desember hingga 2 Januari 2021. Khusus ibu kota tidak diberlakukan penyekatan lalu lintas. Namun, ada kebijakan pengamanan khusus saat malam Tahun Baru dengan dilaksanakannya Car Free Night. Kebijakan akan diberlakukan di 10 kawasan, yaitu Sudirman Tamrin, Kemang, Bulungan Barito, Senopati, Asia Afrika, Kota Tua, BKT, Kemayoran, Kelapa Gading, dan Monas. Mulai tanggal 31 Desember 2021 pukul 10 malam hingga pukul 4 pagi pada tanggal 1 Januari 2022. Tim Liputan CNN Indonesia.